Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa adik-adikku semuanya. Tak hentinya saya ucapkan semoga kalian tetap dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak lupa saya ucapkan banyak terima kasih pada Bapak dan Ibu yang tetap berkenan mendampingi putra-putrinya belajar bersama di rumah. Kali ini indahnya kebersamaan, tema 1 subtema 1 untuk pembelajaran yang keempat, kita akan belajar tentang macam-macam batik atau macam-macam kain tradisional. Kalau tema 3, kalau pembelajaran 3 kemarin itu kita belajar tentang tari tradisional, untuk pembelajaran 4 ini kita akan belajar tentang kain. Indonesia ini kaya akan keberagaman kain tradisional. Misalnya ada batik, ada songket, ada ulos. Jenis-jenis kain tersebut merupakan kekayaan budaya bangsa. Kalau di Jawa Tengah misalnya ada batik Pekalongan, ada batik Solo, ada batik Jogja, ada batik Cirebon, dan lain-lain. Mungkin kalau di daerah-daerah yang lain juga ada jenis-jenis kain yang lain. Misalnya di sini ada bermacam-macam kain tradisional. Ini contoh coraknya ya. Kalian bisa mengamati kain tradisional Nusantara berikut ini. Ini adalah contoh-contohnya seperti ini. Ada yang kotak-kotak, ada yang lingkaran, ada yang ini segitiga, mungkin ada yang berbentuk bunga, ada yang berbentuk hewan, dan lain-lain. Ini ada contoh-contoh kain tradisional Nusantara. Pada pertemuan kali ini, kita juga akan belajar tentang segi banyak beraturan dan segi banyak tidak beraturan. Kita akan bereksplorasi untuk menemukan perbedaannya bagi apa atau segi banyak beraturan dan segi banyak tidak beraturan itu sudah kita pelajari kemarin. Nah, ciri-cirinya seperti apa kita akan pelajari lebih lanjut. Nah, kita dengan cara bereksplorasi dan mencari perbedaannya. Yang pertama, amati dua bangun berikut. Ini ada bangun A, bangun B. Ya, bisa kalian menjiplaknya atau membuatnya dengan kertas yang sudah tidak terpakai. Kamu bikin seperti pada gambar. Ini ada gambar A, gambar B. Ini segitiga sama sisi dan ada segitiga lancip. Yang kedua, ukurlah dengan penggaris setiap sisi bangun A dan bangun B. Apakah panjangnya sama? Yang ketiga, bagaimana dengan ukuran sudutnya? Ukurlah dengan menggunting bagian ujung dan menempelkan satu sudut ke sudut lainnya. Ini bisa kalian lihat pada gambar di nomor 3 ini. Ada gambar yang masih utuh, ya ada gambar yang sudah disobek. Nah, ini setelah dibikin seperti ini kira-kira bisa atau tidak kalian. Yang keempat, tuliskan hasil percobaanmu pada tabel berikut. Nah, ini sudah saya kasih jawabannya. Adik-adik tinggal bisa lihat saja ya. Apakah nama bangunnya? Nah, bangun A itu namanya segitiga sama sisi, bangun B namanya segitiga lancip. Ada berapa banyak sisi? Bangun A ini ada 3 sisi, bangun B juga mempunyai 3 sisi. Apakah panjang semua sisi sama? Untuk bangun A ini panjangnya sama, untuk bangun B panjangnya tidak sama. Ada berapa sudut? Ini sama-sama bangun A, bangun B, ini ada 3 sudut. Apakah besar semua sudut sama? Untuk bangun A ini besar sudutnya sama, untuk bangun B besar sudutnya tidak sama. Nih, segi banyak beraturan mempunyai seluruh sisi dan sudut yang sama besar. Sedangkan segi banyak tidak beraturan mempunyai panjang sisi dan besar sudut yang tidak sama. Ini. Jadi kalau
dari pengamatan, ya toh, kalian bisa menyimpulkan bahwa yang A pada nomor 1, bangun A ini merupakan segitiga beraturan. Karena apa? Karena sisi-sisinya ini semuanya sama panjangnya. Besar sudutnya ini juga sama. Sedangkan untuk bangun B, sisi-sisinya panjangnya tidak sama dan besar sudutnya pun juga tidak sama. Ini jadi kalau A, ini bangun A ini termasuk segi banyak beraturan. Kalau bangun B merupakan segi banyak yang tidak beraturan. Nah, sekarang kerjakan latihan berikut. Ini ada dalam buku, ya. Nah, ini ada latihan dan ini sudah saya kasih jawabannya. Yang pertama, manakah yang merupakan segi banyak beraturan? Jelaskan. Dan yang B, buatlah desain batik dari bangun segi banyak berikut adalah contohnya. Yang pertama ini, jawaban yang pertama untuk soal yang pertama, ini yang termasuk segitiga banyak beraturan, ini adalah segitiga sama sisi. Ada segi 4, ada segi 5, ada segi 6, ada segi 8. Ini pada video yang pertama, kalau tidak kedua, ini sudah kita bahas. Nah, ini adalah termasuk segi banyak beraturan karena memiliki sisi yang sama panjang dan sudut yang sama besar. Sedangkan yang lainnya ini termasuk segi banyak yang tak beraturan. Untuk jawaban yang soal nomor 2, ini bisa contohnya, bisa kalian membuat segitiga, dengan segitiga kalian tata seperti ini. Ini sudah menjadi contoh motif kain batik. Misalnya kalian bikin dengan segi 4 atau segi 5 atau segi 6 atau segi 8, ini bisa kalian coba di buku kalian, mungkin dengan bisa ngeblat atau pakai penggaris. Nih. Kemudian adik-adikku, kita akan belajar untuk mencari gagasan pokok dan gagasan pendukung. Gagasan pokok itu apa? Sudah kita bahas pada pertemuan yang kemarin. Gagasan pendukung apa? Itu sudah kita bahas pada video yang kemarin. Nah, sekarang kita akan mencari gagasan pokok dan gagasan pendukung pada bacaan tari kipas Pakarena. Nih. Ya, paragraf yang pertama, tari kipas Pakarena merupakan kesenian tari yang berasal dari Goa, Sulawesi Selatan. Tarian ini sudah menjadi tradisi di kalangan masyarakat Goa yang merupakan bekas kerajaan Goa. Kisahnya berasal dari perpisahan antara penghuni Boting Langi atau negeri Kayangan dan penghuni Lino, bumi, pada zaman dahulu. Konon sebelum berpisah, penghuni Boting Langi sempat mengajarkan kepada penghuni Lino cara menjalani hidup seperti bercocok tanam, beternak, dan berburu. Cerita itu diabadikan dalam gerakan tarian. Makna gerakan tari kipas Pakarena seperti gerakan berputar searah jarum jam, melambangkan siklus hidup manusia. Gerakan naik turun mencerminkan roda kehidupan yang kadang berada di bawah dan kadang di atas. Cara menari yang lembut mencerminkan karakter perempuan Goa yang sopan, setia, patuh, dan hormat. Secara keseluruhan, gerakan tari ini mengungkapkan rasa syukur. Nah, dari bacaan ini, mari kita cari gagasan pokoknya. Ini ada saya tulis masing-masing dari gagasan pokok setiap paragraf. Untuk paragraf yang pertama, yaitu gagasan pokoknya adalah tari kipas Pakarena merupakan kesenian tari yang berasal dari Goa, Sulawesi Selatan. Gagasan pokok paragraf yang kedua, kisahnya berasal dari perpisahan antara penghuni Boting Langi atau negeri Kayangan
dan penghuni lino atau bumi pada zaman dahulu. Cerita yang ketiga diabadikan dalam gerakan tarian dan yang lainnya merupakan pendukung. Ini adalah gagasan pokok dari setiap paragraf. Sekarang diskusikan bersama teman-teman kalian. Coba kalian perhatikan bacaan berikut. Seperti yang telah kamu ketahui sebelumnya, kita hidup penuh dengan keberagaman di dalam keluarga. Hampir setiap anggotanya berbeda. Ada yang makanannya berbeda, kebiasaannya berbeda, kesukaannya berbeda. Di sekolah kamu punya teman-teman yang berbeda, mungkin berbeda dari kulitnya, berbeda rambutnya, berbeda bahkan dari segi ekonominya atau berbeda dari segi agamanya. Di masyarakat apalagi kamu mempunyai tetangga yang berbeda-beda. Apalagi kalau di perkotaan ya, ini sudah perbedaannya banyak. Karena apa? Orangnya mungkin berasal dari daerah-daerah lain yang tinggal di situ. Mungkin karena tugas dari orang tuanya. Nah, tahukah kamu perbedaan yang ada di keluarga, sekolah, dan masyarakat akan menjadi indah apabila dilandasi oleh persatuan dan kesatuan. Apa sebenarnya makna persatuan dan kesatuan? Untuk menjawabnya, mari kita lakukan kegiatan berikut. Ambil sebuah sapu lidi, cabut sebatang lidi dari sapu tersebut. Gunakan sapu dan sebatang lidi tersebut untuk menyapu. Bandingkan hasilnya. Nah, jawabannya adalah tentunya hasil bersihnya sangat tidak maksimal dan sangat tidak kuat, mudah patah. Ini kalau hanya sapu lidi. Satu, ini gunakan untuk menyapu, sulit untuk membersihkan satu halaman, bahkan lama, bahkan mungkin belum bisa bersih itu sudah patah lidinya. Ini kalau hanya sapu lidi satu. Kalau pada umumnya sapu lidi digunakan untuk menyapu, bisakah sebatang lidi digunakan untuk menyapu? Nah, tentu saja tidak. Lidi dapat digunakan untuk menyapu jika terdiri atas beberapa puluh atau ratus lidi yang diikat untuk cukup erat menjadi satu. Dengan menyatukan lidi-lidi dalam satu ikatan, akan tercipta kekuatan yang besar. Jadi, persatuan dan kesatuan dapat diartikan kumpulan bagian-bagian yang dipersatukan. Hal itu merupakan bukti pentingnya kekompakan dalam mewujudkan persatuan. Dengan demikian, persatuan tidak mementingkan kepentingan diri sendiri atau kelompok, tetapi lebih mengutamakan kepentingan umum. Nah, berbeda ya dengan jika sapu lidi yang terdiri dari beberapa puluh atau ratus lidi yang diikat cukup erat menjadi satu. Maka sapu akan menjadi kuat dan hasil bersihnya juga maksimal. Demikian juga dengan persatuan dan kesatuan. Jika orang bisa melaksanakan atau melakukan persatuan dan kesatuan dengan baik di dalam keluarga, di sekolah maupun di masyarakat, mementingkan persatuan dan kesatuan, mementingkan kepentingan umum, maka akan menjadi kuat. Keluarganya akan menjadi keluarga yang kuat, masyarakatnya akan menjadi masyarakat yang kuat, di sekolahnya pun juga akan menjadi di sekolah yang kuat. Nah, nih di sekolahnya pun akan menjadi tentram. Bergaul dengan siapa saja tidak akan susah, bergaul dengan siapa saja tidak akan menjadi permusuhan. Ini pentingnya persatuan dan kesatuan. Ayo kita temukan contoh-contoh lain sikap persatuan dan kesatuan dalam keberagaman. Ini adalah sudah saya bikinkan dalam buku. Sebenarnya ini adalah soal, tapi ini sudah saya kasih contohnya.
Sikap menunjukkan persatuan dan kesatuan, dan sikap yang tidak menunjukkan persatuan dan kesatuan. Ini yang pertama, sikap yang menunjukkan persatuan dan kesatuan yaitu menghargai dan menghormati agama dan kepercayaan lain dengan tidak mencampuri urusan peribadatan, tidak memaksakan agamanya pada orang lain dan sebagainya. Jadi misalnya kalian punya teman yang berbeda agama, kalian menghargai dan menghormatinya. Tidak lantas kalian diajak ke agama Islam, diajak ke gereja, ikut. Agamanya Kristen diajak ke sholat di masjid juga mau. Ini bukan berarti seperti, tapi menghormati, menghargai pada mereka dan tidak harus ikut-ikutan. Jadi orang Islam ikut ke gereja, orang Kristen ikut ke masjid beribadah dan sholat. Itu bukan berarti menghargai dan menghormati. Nah, tapi cukup dengan melaksanakannya ibadah sesuai dengan keyakinannya masing-masing dan saling menghormati. Contoh yang kedua, kerja bakti dan gotong royong demi untuk kepentingan bersama. Ini misalnya kalian kalau di sekolah ada kerja bakti atau di lingkungan masyarakat ada kerja bakti, nah, kalian mengikuti dengan kemampuan kalian. Yang ketiga, tidak bersikap deskriptif atau membeda-bedakan perlakuan dengan berdasar pada suku, asal daerah, kebudayaan, agama, ras, dan sebagainya. Tidak, ini tidak boleh. Orang yang punya sikap menunjukkan persatuan dan kesatuan, ini tidak membeda-bedakan. Tidak membeda-bedakan saya dari suku ini, kamu dari suku itu, saya dari daerah ini, kamu daerah itu. Enggak, semuanya adalah bangsa Indonesia. Baik dari Jawa, Sunda, Madura, Batak, dan lain sebagainya itu adalah saudara. Masalah agama, baik Islam, Kristen, Hindu, Buddha, Konghucu, semuanya adalah keyakinan masing-masing, tidak boleh menjadi sebab untuk membeda-bedakan. Misalnya orang Kristen nggak mau bersahabat dengan orang Islam. Orang Islam nggak mau bersahabat dengan orang Kristen dan lain-lain sebagainya. Yang keempat, mengutamakan musyawarah mufakat dalam pengambilan keputusan dalam menyelesaikan konflik atau masalah. Ini contohnya, misalnya ada masalah dalam keluarga atau masalah di sekolah atau masalah di masyarakat. Ini untuk menyelesaikannya dengan cara yaitu dengan musyawarah untuk mencapai mufakat. Yang kelima, bermain bersama dengan teman tanpa pilih kasih. Enggak beda-bedakan dari wah orangnya hitam enggak mau, anak orang miskin saya enggak mau, ini juga enggak boleh. Nah, sikap yang tidak menunjukkan persatuan dan kesatuan adalah kebalikan dari sikap yang menunjukkan persatuan dan kesatuan, yaitu membenci agama yang dianut oleh orang lain, mengganggu peribadatan umat lain, memaksakan agamanya pada pihak lain. Yang kedua, tidak mau bekerja sama, enggan ikut kerja bakti dan gotong royong. Yang ketiga, diskriminatif, pilih-pilih teman, hanya mau bergaul dengan teman yang seagama, sedaerah, ya, sesuku, seras, dan sebagainya. Yang keempat, enggan bermusyawarah, menyukai pertikaian dan perpecahan, provokatif, dan sebagainya. Yang kelima, bermain dengan pilih-pilih teman. Milih anak orang kaya saja, milih yang kulitnya kuning saja, milih yang seagama saja. Ini enggak boleh. Nah, ini sikap yang tidak menunjukkan persatuan dan kesatuan. Saatnya untuk berlatih. Nah, sekarang kalian bisa berdiskusi atau bermusyawarah. Bisa berdiskusi dengan teman kalian kalau memang ada temannya belajar. Atau kalau memang karena masa pandemi COVID ya, nah, kalian nggak bisa bertemu dengan teman-teman kalian, maka kalian bisa bermusyawarah dengan bapak atau ibu kalian. Nah, menurutmu apa yang akan terjadi jika kita memiliki sikap persatuan dan kesatuan
Yang kedua, apa yang akan terjadi jika kita tidak memiliki sikap persatuan dan kesatuan. Nih, sekarang kalian coba untuk berdiskusi bersama teman kalian atau bersama orang lain. Demikian adik-adikku pada video pertemuan yang keempat atau pembelajaran yang keempat, tema 1, subtema 1, indahnya kebersamaan pada kali ini. Ini adalah saya bikin semaksimal mungkin sebagai pengganti buku pelajaran karena mungkin kalian di rumah tidak ada buku pelajarannya atau ini sebagai pengganti pertemuan untuk belajar bersama tentang buku ini karena kita tidak bisa berjumpa karena masa-masa seperti ini adanya corona atau COVID-19 yang sangat membahayakan sehingga kita tidak bisa berjumpa di sekolah. Semoga dengan video ini adik-adikku bisa terbantu. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa, selamat belajar dengan baik. Terima kasih.